bisa melaksanakan umroh tanpa bayar 1.000 rupiah pun sahabat, bihaqi bismillahirrahmanirrahim, dengan wasilah mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah ini sahabat disebutkan min khawasil basmalati, di antara kekhususan membaca bismillahirrahmanirrahim atau basmalah sahabat ya, anna man tala indan naumi ihda wa ishrina marrotan, sesungguhnya barang siapa yang membaca ketika hendak tidur, maksudnya membaca bismillahirrahmanirrahim ketika hendak tidur dengan hitungan atau dengan jumlah sebanyak ihda wa ishrina, 21 kali sahabat, maka disebutkan dalam kitab ini aminah tilkal lailatu minasyaiton, maka akan diberi keamanan atau akan terhindar orang tersebut di malam itu dari godaan-godaan setan sahabat. Wa min mautil faj'ati, dan dari mati yang mendadak. Jadi kan kadang di akhir-akhir ini sahabat atau di era modern sekarang ini banyak kematian-kematian mendadak. Bangun tidur, kemudian kena serangan jantung, kena angin duduk, dan lain sebagainya, tiba-tiba meninggal. Maka, orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur, maka akan dihindarkan dari mati mendadak. Apa gunanya kalau kita tidak mati mendadak? Minimal sahabat, kita bisa melaksanakan taubat kepada Allah. Atau mungkin kita bisa melakukan amal-amal kebaikan terlebih dahulu. Kemudian selain itu, amina wa amina baitihi minas sariqati, dan aman rumahnya dari pencuri sahabat. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali akan mendapat 3 faidah. Yang pertama, akan aman dari godaan setan. Kemudian yang kedua, aman atau terhindar dari kematian mendadak. Dan yang ketiga sahabat, rumahnya akan aman dari pencuri pada malam itu sahabat. Ini diantara kekhususan atau keistimewaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Juga dalam kitab yang lain sahabat disebutkan di sini wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidak ada seorang hamba yaqulu bismillahirrahmanirrahim, yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin, kecuali Allah memerintahkan kepada malaikat pencatat amal ayyaktubu fi diwanihi, untuk menulis di dalam catatan orang yang membacanya tadi, yaitu arba'ami'ati hasanatin, sebanyak 400 kebaikan sahabat. Masya Allah, saking besarnya, dahsyatnya fadilah membaca atau mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita membaca 1 kali, ini hadis Rasulullah, maka Allah mengutus malaikat pencatat amal kita untuk mencatat 400 kebaikan bagi diri kita sahabat. Inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh ahli tariqah, ahli tirakat sahabat ya, untuk beriadah melalui kalimat bismillahirrahmanirrahim ini sahabat. Saya sudah banyak bahas mengenai testimoni dari kalimat bismillahirrahmanirrahim di video saya sebelumnya ini sahabatnya, di mana orang-orang yang mengamalkan kalimat bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali selama 1 minggu berturut-turut sahabatnya, setelah selesai sholat fardu, maka insya Allah sebesar apapun hajatnya itu akan mudah dikabulkan bagi Allah sahabat. Termasuk alhamdulillah Al-Fakir sendiri itu sudah membuktikan. Dulu pernah saya bahas di video saya sebelumnya, di mana bisa melaksanakan umroh tanpa bayar 1.000 rupiah pun sahabat, bihaqi bismillahirrahmanirrahim, dengan wasilah mengamalkan bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali sahabat. Kenapa demikian? Karena fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Rasulullah inilah yang kemudian kita jadikan wasilah sahabat. Coba kita diberikan 400 kebaikan dari setiap 1 kali kita membacanya. Maka ketika kita berdoa, cukup kita berdoa, Allahumma misalkan inni atawassalu bihaqqi bismillahirrahmanirrahim
antaqdi hajatina ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya bertawassul melalui wasilah bismillahirrahmanirrahim, keutamaan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kabulkanlah hajat hamba ya Allah. Memang kebaikannya telah dijanjikan oleh Rasulullah, maka mudah saja bagi kita untuk mengarahkan kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah ini terhadap apapun keinginan kita untuk dipintakan kepada Allah, sahabat. Sudah saya bahas berulang kali, kalau kita meminta kepada Allah, maka pasti akan dikabulkan, sahabat. Tapi kalau kita tidak meminta akan kebutuhan kita, hajat-hajat kita, maka kemungkinannya bisa dua. Bisa saja Allah kabulkan keinginan kita, karena memang dikehendaki oleh Allah, tapi bisa saja tidak, sahabat. Beda halnya kalau kita meminta, maka pasti akan dikabulkan. Karena itu, sangat besar fadilah keutamaan dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di sini juga, sahabat, dikatakan innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyannas sama'a, menghiasi langit-langit bil kawakib, dengan bintang, sahabat. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan menghiasi malaikat dengan malaikat Jibril sebagai rajanya malaikat, sahabat. Wa zayyanal jannata bil hur, dan Allah menghiasi surga dengan bidadari-bidadari yang elok, yang indah. Wa zayyanal anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menghiasi para nabi dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'ah, juga Allah menghiasi hari-hari kita dengan hari Jumat sebagai hari yang paling agung, hari yang paling mulia. Wa zayyanal layali bi lailatul qadri, dan Allah menghiasi malam-malam dengan Lailatul Qadar, di mana di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, sahabat. Wa zayyana syuhur bi syahri Ramadan, dan Allah menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajida bil Ka'bah, dan Allah menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Wa zayyanal kutubu bil Qur'an, dan Allah menghiasi kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, dengan Al-Qur'an. Dan yang terakhir, sahabat, wa zayyanal Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim, dan Allah menghiasi Al-Qur'an ini dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, yang pada intinya, sahabat, kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah kunci dari semua ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini, sahabat. Karena itu, sebenarnya kalau kita ingin beriadah dengan cara yang sangat cepat, maka hatamkanlah Al-Qur'an dengan satu tujuan, sahabat. Maksudnya dengan satu hajat. Jadi kita mengharap wasilah menghatamkan Al-Qur'an itu terkabul hajat-hajat kita. Cuman kalau terlalu berat misalkan, maka bacalah Yasin 41 kali dalam satu kali duduk dan satu hajat. Kalau ini juga masih terlalu berat, maka bacalah kalimat Fatihatul Kitab, yaitu membaca Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih, sahabat, dengan jumlah yang kurang lebihnya itu 413 kali. Cuman kalau ini juga masih terlalu berat, maka kita cukup beriadah membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan hitungan 786 kali, sahabat. Kemudian berdoa wasilah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, wasilah 400 kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah tadi, maka Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Jadi kira-kira seperti itu, sahabat.